Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Genteng Sekolah Moderasi, rumah bagi keberagaman, tempat tumbuhnya toleransi dan harmoni. Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami dapat menyambut kehadiran Bapak dan Ibu dalam agenda yang sangat penting, visitasi Sekolah Moderasi Beragama tingkat Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini bukan sekedar visitasi, namun adalah momentum untuk menguatkan komitmen kita bersama dalam menanamkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, dan menjaga kedamaian di lingkungan pendidikan. Izin memimpin doa dalam agama Kristen. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang begitu besar. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami berkumpul dalam kegiatan visitasi sekolah, penilaian kepala sekolah, serta penyuluhan narkoba dari BBN. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian visitasi sekolah dalam rangka moderasi beragama ke dalam tangan-Mu. Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, penuh kedamaian, saling menghargai, dan semakin menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan sekolah kami. Kami juga berdoa untuk proses penilaian kepala sekolah, biarlah Engkau memberikan hikmat, kejujuran, dan kebijaksanaan bagi para penilai, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi berkat dan membawa kemajuan bagi sekolah kami. Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu dalam penyuluhan narkoba dari BBN. Biarlah materi yang disampaikan dapat membuka wawasan kami, meneguhkan kami untuk menjauhi hal-hal yang merusak, serta menguatkan kami untuk hidup dan dalam kebenaran dan kesehatan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, pimpinlah seluruh kegiatan ini dari awal hingga akhir. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang bijaksana, bertanggung jawab, dan membawa damai sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesempatan ini doa akan saya bawakan secara Hindu. Om Swastiastu, Om Awiklemastu Namusidam, Om Anubhadra Kartawayantu Iswata. Ya Tuhan yang Maha Esa, kami memuja-Mu dengan penuh hormat dan bakti. Kami bersyukur atas segala anugerah dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Om Yang Widi, yang Tuhan Maha Suci, berkati dan lindungilah acara ini agar dapat berjalan lancar, sukses, dan memberikan manfaat bagi kami semua. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bimbinglah kami agar senantiasa berjalan di jalan Dharma, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan kewajiban kami sebagai manusia. Om Yang Widi, Tuhan Maha Kuasa, kabulkanlah doa kami. Om Loka Samasta Sukina Bhavantu. Om Santi 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 Om. Membaca doa dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa syukur pada hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan visitasi sekolah moderasi beragama. Untuk itu, ya Allah, semoga kegiatan ini Kau berkahi dan Kau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah momentum visitasi ini sebagai upaya penguatan untuk merawat persaudaraan umat beragama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan yang dikuatkan melalui penguatan literasi beragama, budaya, dan toleransi antar sesama. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah kami kekuatan untuk membangun kasih dan sayang kepada sesama umat-Mu, dan berilah kami rasa kasih sayang terhadap semua ciptaan-Mu. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, berikan kami hidayah agar kami bisa memahami dan mengimplementasikan moderasi beragama sebagai upaya memurnikan Islam rahmatan lil alamin dalam berbangsa, bernegara, dan beragama, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana
sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Visitor Bapak Badrus Soleh SAG MPDI dari petugas dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Kasih Pais Bapak Haji Zainal Abidin SAG MPDI. Kami hormati pula Bapak Pengawas Bapak Haji Abdul Wahid MPDI. Tidak lupa ada pengawas agama Hindu, tidak asing lagi Bu Mami Sutiasni. Ada Bapak Pendeta, tidak asing lagi Bapak ini Bapak Tommy Kalani, sering tidak sampai 2 genteng. Ada Bapak Pendeta Romo Mangku Untung, ini juga tidak asing lagi di sampai 2 genteng. Bapak Haji Saroni SPDMN, Komite SMP 2 Genteng beserta timnya. Ada ke timur sedikit, ini 100 meter itu Kecamatan Sempu. Ke barat sedikit 100 meter itu Kecamatan Glenmore. Jadi kita genteng yang paling ujung. Perlu diketahui di sekitar kita ini di timur sedikit ini ada puranya Romo Mangku Untung. Di selatan sedikit ini juga ada pura. Di dusun Jempil itu banyak pura. Perlu Bapak Badrus Soleh ketahui. Di utara di Jumber Godo, Desa Jambiwangi, pura juga banyak, termasuk Sudiwaras. Di dusun Desa Silorjo, ya Silorjo. Dan tidak kalah ketinggalan di dusun Tulungrejo, Desa Tulungrejo. Ini mayoritas, monggo Bapak konsultan Pinara. Ini Bapak konsultan SMP 2 Genteng Haji Muhammad Rifai. Saya hormati Kepala SPN 2 Genteng, yang terhormat tim visitor dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Bapak Soleh dan komite dan jajaran pengurus, pengawas, kemudian konsultan. Saya sudah kenal lama, tapi kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak. Mungkin nanti ke depan saya kurang 2 tahun purna Pak, sehingga nanti saya bersiap juga untuk sesuatu yang baru. Konsultan. Saya ingin nanti konsultan di madrasah juga. Dan anak-anakku semuanya, tokoh masyarakat, para bapak ibu semuanya, wali murid dan semuanya. Nanti tolong diingatkan Bu MC kalau ngomong saya ngatur lama ya, 10 menit harus semangat. Ya. Sebelum berbicara masalah moderasi, mumpung ada tokoh-tokoh agama di sini, terutama ini, saya punya penasihat spiritual. Kebetulan istri, tapi dulu istri pernah bercerita begini. Agama Hindu masuk itu pintunya dari Bukit, terus masuk ke daerah Glenmore. Kita tidak sedang dalam posisi aliran kebatinan, sehingga posisinya moderat, tengah-tengah, tidak banter juga tidak pelan, itu yang pas. Kalau terlalu banter itu deklamasi, yang Tuhan, nah itu deklamasi, demo. Pas ya, tinggal diteruskan. Jadi getarannya, vibrasinya di tengah-tengah. Ya Allah, Tuhan yang Maha. Seperti itu. Nah, bagus, tinggal dilanjutkan. Ini saya pikir semuanya tidak lepas dari guru agama. Guru agamanya. Mana guru agamanya? Terima kasih. Dan juga tidak lepas juga dari pengawas pembimbingnya. Dan juga semuanya tidak lepas dari konsultannya. Ya.
Untuk selanjutnya, anak-anakku semuanya saya pesan pada anak-anak karena buta moderasi, terus lanjutkan untuk belajar, lanjutkan dalam semua hal, termasuk agama, ya, sesuai agama masing-masing. Saya melihat setiap kita yang belajarnya tidak setengah-setengah, belajarnya agama juga Islam paripurna, insya Allah akan mengarah kepada insan-insan muslim-muslim atau muslimat yang moderat. Sebagian kita yang belajarnya tengah-tengah, tanggung Pak, masih tanggung, itu biasanya mengarah pada tekanan atau ke kiri. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena detik ini saya ditakdirkan untuk menginjakkan kaki di SMP 2 Genteng. Sebelumnya belum terlintas di pikiran saya SMP 2 itu di mana, saya tidak tahu. Ini takdir Tuhan menuntun saya ke sini dengan dibekali surat tugas dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur untuk berkunjung ke sekolah ini. Untuk keperluannya apa? Untuk memotret apa yang sudah dilaporkan atau disampaikan sekolah ini ke tim SNB Provinsi Jawa Timur. Di portofolio itu Bapak Kepala Sekolah beserta tim sudah menjelaskan banyak hal tentang mulai visi misi dan seterusnya, kebijakan kepala sekolah dan seterusnya. Nah, saat ini saya ingin memastikan ono boga gitu. Kalau tidak ada coret gitu. Kalau ada oke, nilainya bisa. Yang nilai yang tertinggi 4, kalau kurang sedikit 4,5. Tidak ada 3,5 tapi. Sepintas saya melihat di sekolah ini ya memang sudah berjalan moderasi yang paripurna, insya Allah seperti itu. Karena sekolah ini dilihat dari historis dan geografisnya memang banyak multi agama di sini. Islam ya Pak, Islam, Hindu, Kristen. Konghucu dan ada. Sekolah merupakan tempat untuk membimbing anak-anak menjadi orang-orang moderat, Bapak. Karena tanpa diajari mewah ya, Bapak, mepet sawah. Ya memang apa, sekolah ini terkaya Pak, dan apa, punya sekolah, punya sawahnya luas gitu, sekolahnya yang punya sawahnya punya sekolah gitu. Kalau musim tebu mungkin disewa tebu, income-nya masuk ke sekolah seperti itu. Apa maksud badan usaha sekolah? Badan usaha sekolah. Itu Bapak Ibu. Dari sekolah yang saya datangi dari kemarin, dari SD di Bulurejo, kemudian SMK 5, SMK 1 Banyuwangi, kemudian SMP 2 Genteng ini, kok lain ya saya masuk ke sini? Apakah ini disambut dari Bu Guru tadi? Atau kepala sekolahnya gitu? Kok beda-beda? Perasaan saya kok beda gitu. Apa saya di Jambi dulu nggak tahu. Ya jelas, mudah-mudahan apa yang saya potret saya laporkan ke tim di Provinsi Jawa Timur
mencapai hasil yang maksimal sehingga sekolah ini menjadi benar-benar juara. Walaupun ya dari itu sebenarnya sudah juara semua Bu. Nanti juara 1, 2, 3. Harapan 1, 2, 3. Kemudian yang pasti sekolah ini akan menjadi role model dari moderasi beragama di Kabupaten Banyuwangi. Syukur-syukur nanti, nah ini kan programnya bidang PAIS Jawa Timur yang punya prinsip, punya slogan, punya obsesi dari Jawa Timur untuk Indonesia. Jadi nanti kalau SMP 2 ini menang, bukan cuma untuk Jawa Timur, tapi untuk Indonesia. Mudah-mudahan daerah-daerah yang lain ya di luar Jawa Timur yang tidak mungkin seperti sekolah ini tidak mungkin. Malah kalau di wilayah timur mungkin toleransinya mungkin tidak sama dengan di sini. Mudah-mudahan yang di daerah timur bisa meniru Genteng 2 ini. Jadi Genteng 2 untuk Indonesia. Dengan usaha yang gigih dan konsisten terus ya. Kalaupun misalnya tidak di juara satunya, tapi tetap namanya moderasi tetap berjalan seperti biasa di sekolah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya tidak terlalu banyak ngomong karena ya memang tugasnya ngomong berat Bapak Ibu ya. Dan anak-anak ini semangat sekali kayaknya. Mudah-mudahan jadi duta moderasi. Nanti dibuatkan selempang di sekolah duta moderasi gitu ya. Nanti ya masing-masing ekskul ya ada duta moderasi, ada duta basket dan sebagainya, itu mungkin diberikan selempang. Itu kebanggaan untuk anak-anak. Kemana-mana jangan dibawa pulang tapi. Nanti kalau pusing berarti ikan kepala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan keliling mengorek apa yang bisa saya korek, memfoto, merekam apa yang bisa saya rekam, kemudian ngomong-ngomong dengan anak-anak, mungkin dengan orang tua tentang bagaimana moderasi yang ada di sekolah ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Shalom. Yang kami hormati tim visitasi Sekolah Moderasi Beragama 2025 Bapak Badrus Soleh SAG MPDI. Yang kami hormati Kasih Pais Kantor Kementerian Agama Banyuwangi Bapak Zainal Abidin SAG MPDI. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Genteng Bapak Arif Yono SPD. Yang kami hormati Konsultan Pendidikan SMP Negeri 2 Genteng Bapak Haji Muhammad Rifai MPD. Yang kami hormati Komite SMP Negeri 2 Genteng. Yang kami hormati Pengawas Pembina PAI Bapak Abdul Wahid MPD. Yang kami hormati Pengawas Pembina PAH Ibu Dr. Anda Mami Sutiasni. Yang kami hormati Pemuka Agama Hindu Romo Untung. Yang kami hormati Ketua 1 Bamak Kabupaten Banyuwangi Pendeta Tommy Kalangi. Yang kami hormati undangan wali murid. Yang kami hormati Bapak Ibu PTK dan serta rekan-rekan peserta didik SMP Negeri 2 Genteng. Kami akan mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk bersatu dalam harmoni dalam bingkai moderasi beragama di SMP Negeri 2 Genteng. Negeri 2 Genteng adalah sekolah ramah anak. SMP Negeri 2 Genteng mewujudkan lingkungan yang inklusif dan aman,
sehingga setiap siswa merasa terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perundungan, dan diskriminasi. Lalu sehingga memiliki rasa menghargai keberagaman dan menciptakan ruang berekspresi secara positif dengan prinsip toleransi dan anti kekerasan dalam moderasi beragama. SMP Negeri 2 Genteng juga dijuluki dengan Sekolah Adiwiyata Mandiri, yaitu mengintegrasikan kepedulian lingkungan dalam kurikulum dan budaya sekolah. Program ini mengajarkan siswa tentang keberlanjutan, pengelolaan sampah, dan pelestarian alam. Ini merupakan perwujudan nyata dari nilai tawazun atau keseimbangan dalam moderasi beragama yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam ciptaan Tuhan. Sekolah SMP Negeri 2 Genteng juga dijuluki sebagai Sekolah Wisata Edukasi. SMP Negeri 2 Genteng adalah sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga menjadi laboratorium hidup dan tujuan belajar bagi masyarakat luas. Selanjutnya, mendorong siswa untuk menjadi pemandu dan duta ilmu pengetahuan serta kearifan lokal. Memperluas wawasan global siswa selaras dengan semangat keterbukaan dan dialog dalam moderasi beragama. Jadi, mengapa Bapak Ibu moderasi beragama itu penting di sekolah kita? Warga sekolah di SMP Negeri 2 Genteng adalah warga sekolah yang majemuk, yaitu beragam mulai dari suku, agama, maupun budaya. Terlihat dalam data PTK Distribusi Agama Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 2 Genteng yang beragama Islam berjumlah 55 orang dengan persentase 94,83%. Lalu yang beragama Kristen berjumlah 1 orang dengan persentase 1,72%. Lalu yang beragama Katolik berjumlah 1 orang dengan persentase 1,72%. Selanjutnya, juga ada yang beragama Hindu dengan jumlah 1 orang dengan persentase 1,72%. Berikut data suku PTK SMP Negeri 2 Genteng. Suku Jawa berjumlah 55 orang dengan persentase 94,83%. Lalu ada juga dari suku Madura yang berjumlah 2 orang dengan persentase 3,45%. Selanjutnya ada juga dari suku Batak Toba, Bapak Ibu, yang berjumlah 1 orang dengan persentase 1,72%. Berikut data peserta didik SMP Negeri 2 Genteng. Implikasinya kepada umat beragama. Bisa kita lihat bahwa dengan beragamnya agama, suku dan budaya pasti akan terjadinya eksklusivisme lokal. Sikap ketika suatu kelompok agama atau komunitas hanya mengakui tradisi atau praktik keagamaan yang dianggap paling benar berdasarkan lingkungan atau budaya lokalnya sendiri, sambil menolak atau merendahkan praktik keagamaan dari kelompok lain, bahkan yang masih berada dalam agama yang sama tetapi berbeda tradisi. Ya Bapak Ibu, itu berikut contoh eksklusivisme lokal, yaitu menganggap hanya cara ibadah atau tradisi lokal kelompoknya yang paling benar, sulit menerima perbedaan praktik keagamaan di luar komunitasnya. Ketiga, menolak keberagaman internal dalam satu agama maupun antar agama. Yang terakhir, berpotensi memicu konflik karena kurangnya sikap terbuka dan toleran. Dengan adanya sikap eksklusivisme lokal, maka terjadinya paparan konten ekstremisme, yaitu menurut data BNPT 85% milenial Indonesia rentan terpapar radikalisme. Data kasus di Indonesia dari 721 berkas putusan kasus terorisme yang dianalisis pada periode
2023 hingga 2022 sebanyak 360 kasus, hampir 50%, melibatkan pelaku yang terpapar melalui platform digital. Maka dari itu, moderasi beragama sangat krusial dan penting sekali di lingkungan sekolah Bapak Ibu untuk mencegah dua sikap tadi, yaitu sikap eksklusivisme dan paparan ekstremisme. Untuk mencegah eksklusivisme lokal dengan cara mencegah narasi-narasi keagamaan yang sempit dan cenderung memecah belah komunitas yang telah rukun secara turun-temurun, terutama di tengah populasi pelajar yang rentan terpapar pandangan intoleran. Cara mencegahnya juga dengan cerdas literasi digital, dengan menangkal penyebaran ideologi ekstrim dan ujaran kebencian yang masif melalui media sosial. Dari dua genteng yang kami laksanakan. Integrasi kegiatan pembelajaran. Kegiatan berikut adalah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan tanpa melihat perbedaan latar belakang agama, suku maupun bahasa. Dalam pembelajaran di SMP Negeri 2 Genteng, pasti ada pembelajaran kelompok, di mana setiap guru tidak membedakan agama, suku, dan ras. Semua sama. Berikut ada kegiatan P5. Kegiatan P5 adalah salah satu kegiatan P5 yakni membuat batik ekoprint yang mencakup nilai cinta alam, cinta lingkungan, dan menjaga keseimbangan. Berikut adalah kegiatan pembiasaan dan penguatan karakter dalam upacara bendera yang mencakup nilai moderasi beragama, yaitu taat konstitusi dan komitmen kebangsaan. Berikut adalah penguatan keagamaan. Terlampir pembiasaan keagamaan Hindu, yaitu keagamaan sembayangan bersama pada hari Jumat. Tidak hanya itu saja, agama Hindu juga melaksanakan pembiasaan di hari Selasa dan hari Kamis. Kita membaca Bhagavad Suci Weda. Dan untuk agama Kristen, kita melakukan pembiasaan setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Untuk hari Selasa dan hari Kamis, kita berdoa dan membaca Alkitab. Dan untuk hari Jumat, kita beribadah. Tetapi kita bukan beribadah secara singkat, tapi kita mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Tukian Immanuel selaku guru agama Kristen dari SMP Negeri 2 Genteng. Selanjutnya, penguatan keagamaan dari kami, siswa-siswi yang beragama Islam. Juga sama dengan teman-teman yang beragama Hindu dan Kristen, kami melaksanakan pembiasaan sholat duha dan istighosa pada hari Jumat. Lalu pada hari Selasa dan Rabunya, kami juga melaksanakan penguatan keagamaan, yaitu hari Selasa kami membaca Asmaul Husna, dan juga pada hari Rabu kami membaca surat pendek melalui studio siaran. Jadi terlihat di sini Bapak Ibu bahwa kami melaksanakan kebiasaan secara bersama yang mencakup poin moderasi beragama, yaitu toleransi. Selanjutnya, kegiatan pembiasaan dan penguatan karakter senam bersama dan jalan sehat yang mencakup poin moderasi beragama berimbang dan taat konstitusi. Di sini kami tidak membeda-bedakan. Kalau kami jalan sehat dan jalan sehat bersama Bapak Ibu, tidak membedakan mana yang suku Jawa, mana yang agama Hindu. Bahwa keragaman etnis dan budaya yang ada terus diwariskan dalam bingkai harmoni, menjamin setiap siswa memiliki komitmen kebangsaan yang kuat serta mampu berinteraksi tanpa kekerasan atau diskriminasi, sehingga Banyuwangi dapat terus menjadi etalase kerukunan sejati. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu serta teman-temanku sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi, 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 Om. Shalom.
benar-benar asli Banyuwangi, lahir di Banyuwangi. Soalnya hidup saya banyak habis di sini. Saya lebih dikenal sebagai orang Banyuwangi daripada orang Lumajang. Mereka orang Paripaya di mana? Saya di Banyuwangi. Tapi lahir saya di Lumajang. Kalau Pak Haji Saroni ini memang lokal asli lokal. Alhamdulillah saya hormati tim apa namanya ya? Visitor Moderasi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kemudian Pak Jainal ini dari kabupaten ya, lokal aja. Kemudian pemuka agama, Hindu, Nasrani ini Kristen Protestan jadi satu ya. Dan kebetulan baik bersambut gitu. Jadi keniscayaan jangan dilawan gitu kan. Umat bisa kok membuat semuanya sama, itu sisi bisa. Tapi kenapa tidak? Nah, inilah disebut keniscayaan. Karena keniscayaan maka tidak bisa ditolak adanya, dan ini harus dididikkan kepada anak agar nanti jadi anggota masyarakat yang paham dengan bahwa hidup ini niscaya mesti berbeda. Maka doktrinkan dia untuk menjadi agamawan yang bagus dengan spiritualitas yang tajam. Pinter agamanya tidak dibandingkan spiritualitas yang tajam ya agak bagus. Pinter agamanya tapi prakteknya tidak bagus. Tajam spiritualitasnya tidak pandai agama ya juga kurang bagus, maka dua-duanya. Nah ini Pak Haji Saroni, anak-anak kita ini sebetulnya sudah punya modal moderasi dari nenek-nenek dulu ya. Di masyarakat sini kan tidak pernah ada konflik yang terkait dengan persoalan moderasi. Betul, Pak Ripai, saya sambung ya. Saya ingin dulu